Serial Sandiwara Radio Saur Sepuh dalam kisah Singgasana Berdarah. Dalam kisah yang lalu dikisahkan, bala tentara Kadipaten Pulasari yang menduduki ibu kota kerajaan Kuntala menjadi ketakutan ketika mengetahui bahwa bala tentara musuh yang datang hendak menyerbu adalah angkatan perang kerajaan Madangkara. Maka segera mereka mengundurkan diri, pulang kembali ke Kadipaten Pulasari. Hal tersebut membuat gembira Brahma dan Harnum, karena dengan begitu pertumpahan darah dapat dihindarkan dan ibu kota kerajaan Kuntala tidak mengalami kerusakan, serta rakyat Kuntala terbebas dari penderitaan. Namun meskipun begitu, Gardika masih hidup dan dia kelak di kemudian hari dapat menjadi ancaman yang serius bagi masa depan kerajaan Kuntala. Untuk itu, Brahma mengejar Gardika. Kakang Brahma, lihat di kejauhan sana, ada sekelompok orang menghadang jalan kita. Ya, aku juga melihatnya. Siapa mereka? Tidak tahu. Siapakah saudara-saudara? Kenapa menghalangi jalan kami? Kau Brahma dan Harnum bukan? Benar. Teman-teman, siap! Siap! Tahan. Kenapa kalian mau menyerangku? Kami dari perguruan Serat Jiwa. Hah? Perguruan Serat Jiwa? Kau musuh Gardika. Gardika saudara seperguruan kami. Jadi kau musuh kami. Kalian murid-murid Jaka Lumayung bukan? Benar, benar. Mana Jaka Lumayung? Aku ingin bicara dengan dia. Tidak perlu. Kami murid-muridnya sanggup untuk membinasakanmu. Dengar saudara, aku tidak pernah bermusuhan dengan perguruan Serat Jiwa. Juga dengan guru kalian Jaka Lumayung. Aku tidak pernah bentrok. Tutup mulutmu. Gardika mana? Pergi ke Kadipaten Pulasari untuk menghajar si Adipati Karabangga yang pengecut itu. Ke Kadipaten Pulasari? Iya. Maaf saudara, kami tidak mau bermusuhan dengan saudara-saudara. Kami mau ke Kadipaten Pulasari. Siap. Wah, mereka mengurung kita. Hati-hati Harnum. Mereka murid-murid perguruan Serat Jiwa. Setidaknya mereka menguasai ajian Serat Jiwa. Paling tidak rata-rata tingkat ketiga atau keempat. Ya, Kakang. Mereka jumlahnya 30 orang. Langsung gunakan ilmu kadijayaanmu yang paling tinggi. Hindari setiap benturan langsung. Lebih banyak menghindar lebih baik. Aku akan melindungimu. Baik, Kakang. Kenapa berhenti? Awas Harnum. Aku rasa mereka mau mengerahkan ajian Serat Jiwa. Wah, gawat. Kau mundurlah. Berlindung di belakangku. Baik. Kalian mau mempergunakan ajian Serat Jiwa? Kau tahu? Tentu saja. Yang akan kalian kerahkan adalah ilmu Tunggul Jumantara, yang merupakan bagian dari ajian Serat Jiwa tingkat ketiga. Dari mana kau tahu, ha? Kau kira aku tidak tahu ajian Serat Jiwa? Ajian Serat Jiwa adalah ilmu kadikjayaan yang murahan, ilmu picisan. Dari dulu aku sudah bisa, dan sudah sampai ke tingkat yang ke-10, tingkat terakhir. Benarkah? Kau tidak percaya? Lihat. Aku akan mengerahkan ajian Serat Jiwa tingkat ke-10. Lihat kuda itu. Lihat, apa yang terjadi dengan kuda itu? Coba lihatlah. Kuda itu mati tanpa bersuara. Dan kuda ini mati tanpa sempat mengeluarkan suara apa-apa. Guru,
Tohut. Batara Jagat Dewata. Betapa aku takjub dan terpesona, di mana selama ini hanya bisa membacanya, namun belum sanggup untuk menguasainya. Dan aku suka membayangkan tentulah amat dahsyat ajian serat jiwa tingkat ke-10 itu. Tapi kini aku melihat kenyataannya. Tohut, Jagat Dewa Batara. Betapa mengerikannya ajian serat jiwa tingkat ke-10 itu. Selamat berjumpa, Jaka Lumayu. Ya, kau sudah tahu namaku. Murid-muridmu menyebutmu guru. Berarti kau Jaka Lumayu. Dan kau siapa? Brahma. Aku tahu, tapi siapa kau sebenarnya? Brahma Kumbara. Raja Kerajaan Madangkara. Murid tunggal Ki Panembahan Astagina. Hah? Murid Panembahan Astagina? Cepat sebutkan gelarnya. Kakek Astagina. Pantas. Kau tahu seluk-beluk ajian serat jiwa, bahkan bisa menguasainya sampai tingkat ke-10. Terima kasih, kau telah memujiku. Anak-anak, ini adalah saudaraku. Cepat minta ampun, menyembah 7 kali. Cepat! Sudah. Cukup. Kalian tidak usah menyembahku. Mereka harus menyembahmu. Kau saudaraku, berarti pula kau guru mereka. Ya. Saudaraku Brahma. Ya, saudaraku Jaka Lumayu. Kau harus mampir ke rumahku di Pajajaran, di Padepokan Perguruan Serat Jiwa. Dengan senang hati. Inilah padepokanku, Brahma. Sungguh menyenangkan, Jaka. Ya, rumah panggung yang besar dan panjang itu adalah tempat tinggal murid-muridku. Iya. Aku tinggal di rumah yang kecil itu, di samping kiri rumah panggung. Iya. Mari kita ke belakang. Iya. Ayo, Hargem. Kok bengong? Saya senang melihat pohon cemara di pekarangan depan itu. 9 buah berjejer dengan rapi. Ya, yang menanam pohon cemara itu murid-muridku. Rajin benar murid-muridmu itu. Ya, sebagai pengisi waktu katanya. Oh. Nah, di pekarangan belakang inilah tempat aku menggembleng murid-muridku. Bagus sekali tempatnya. Lebar dan luas. Ya, muridku ada 100 orang lebih. Wah, banyak sekali. Tapi sudah banyak yang keluar. Sekarang tinggal 30 orang. Kenapa begitu? Tidak kuat. Mungkin kau memberikan latihan terlalu keras. Ya, memang ajian serat jiwa itu terlalu berat. Yang tinggal 30 orang itu saja setelah digembleng 6 tahun baru mencapai tingkat ketiga. Lambat sekali dalam memperoleh kemajuan. Seharusnya jangan langsung diberikan ajian serat jiwa. Tapi jenis ilmu kadikjayaan yang biasa-biasa saja dulu. Setelah matang lahir maupun batinnya, baru diberikan ajian serat jiwa. Ya, memang rupanya harus begitu. Guru, Ada apa, Rasmi? hidangan sudah siap. Ya, segera kami ke balai utama. Ayo kita makan dulu, lalu istirahat. Nanti malam kita berkisah lagi. Iya. Aku sungguh berduka bahwa ternyata kakek Astagina sudah meninggal. Ya, beliau memilih Gua Pantai Selatan sebagai tempat peristirahatannya yang terakhir. Dan sungguh mengharukan. Sebab menurut katamu, beliau meninggal dalam keadaan duduk bersemedi. Betul, Jaka. Sama dengan ayahku. Sama dengan ayahmu? Ya,
Ayahku, Ki Arya Gandar Sametan, alias Panembahan Margapati, meninggalnya juga dalam keadaan duduk bersemedi. Bukankah ayahmu meninggal oleh serbuan bala tentara kerajaan Tanjung Singguru? Semua orang mengira begitu, padahal tidak. Jadi, Waktu bala tentara kerajaan Tanjung Singguru itu menyerbu padepokan ayahku, ayahku baru menguasai ajian serat jiwa sampai tingkat ke-6. oh ya? Ya, dikeroyok oleh 10 orang jawara dari Tanjung Singguru. Ayahku terluka parah, lalu melarikan diri ke Kawali. Kawali. Bukankah Kawali di sini? Pusat kerajaan Galuh Pakuan Pajajaran? Benar, Kenapa lari ke Kawali? Iya. nah, di rumah sahabatnya itulah, yang bernama Pangeran Tapak Jalak, ayahku menggembleng dirinya, mempelajari ajian serat jiwa. Setelah mencapai tingkat ke-9, Ayahmu mencapai tingkat ke-9. lalu mencari 10 orang jawara yang dulu mengalahkan ayahku. Semuanya satu persatu dibinasakan. Bukan main. Setelah itu, kembali ke Kawali. Dan di sini, beliau mendirikan sebuah padepokan yang diberi nama Perguruan Ajian Serat Jiwa. Kalau begitu, padepokan ini ayahmu yang mendirikan? Benar, Iya. waktu itu aku sudah berumur 20 tahun. Dan sudah bisa menguasai ajian serat jiwa. Tapi baru sampai tingkat ke-5. Itu sudah bagus. Umur 20 tahun sudah mencapai tingkat ke-5. Berarti kau cerdas. Mungkin begitu. Lalu? Pada suatu malam, ketika aku sedang tekun membaca buku ajian serat jiwa, mendadak perasaanku jadi tidak enak. Lantas seperti ada yang menyuruh masuk ke dalam kamar ayahku. Tiba-tiba aku merasa cemas, sebab ayahku yang sedang berpuasa sudah mencapai hari yang ke-40. Dengan takut-takut aku masuk ke kamar ayahku, dan aku mendapatkan ayahku sudah beku, meninggal dalam keadaan duduk bersemedi. Ya. Selanjutnya, aku meneruskan perguruan ini sampai sekarang. Iya. Selang berapa tahun kemudian, terjadi sesuatu yang sangat mengejutkan. Apa itu? Datang 2 orang bangsa Kuntala yang baru pulang dari wilayah Wetan, tepatnya dari kerajaan Kauripan. Mereka adalah Gardika dan Kendala. Gardika? Kendala? Iya. Mereka mengantarkan titipan Demung Wikalpa, seorang pembesar Kauripan, yaitu buku ajian serat jiwa. Sejenak aku terpana, lalu menjadi bingung. Sebab sekarang aku memegang 2 buah buku ajian serat jiwa. Lalu aku menemui Pangeran Tapak Jalak, sahabat ayahku almarhum. Maka dari beliaulah aku menjadi tahu bahwa buku ajian serat jiwa yang dibawa oleh Gardika adalah yang asli. Hah? Asli? Ya. Ketika bala tentara Tanjung Singkuruh menyerbu, semuanya panik. Tidak ada yang ingat pada buku ajian serat jiwa. Ayahku tidak bisa keluar dari kepungan 10 orang jawara, ditambah oleh beribu-ribu tentara. Begitu pula murid-muridnya yang berjumlah 15 orang. Semuanya tewas dibantai oleh 10.000 tentara. Padepokan ayahku itu diobrak-abrik, dihancurkan, lalu dibakar. Nah, di saat api sedang berkobar-kobar itulah, seorang murid ayahku yang bernama Wikalpa, dengan tubuh penuh luka, darah bercucuran, menerobos kobaran api, lalu menyambar buku ajian serat jiwa dan kabur. Ya, entah bagaimana ceritanya, dia sampai ke Kauripan dengan selamat. Rupanya begitu ceritanya. Menurut Gardika, sudah lama Demung Wikalpa ingin mengembalikan buku itu. Tapi berhubung kesibukannya sebagai seorang pembesar kerajaan, niatnya itu tertunda-tunda. Baru setelah datang Gardika, disuruhnya Gardika mengembalikannya kepadaku. Iya. Jadi buku ajian serat jiwa yang aku geluti sekian tahun itu ternyata salinan. Ayahku sendiri yang menulis kembali rangkaian ajian serat jiwa, karena beliau mengira buku yang asli sudah musnah. Iya. Brahma, sebagai rasa terima kasihku kepada Gardika, aku terima dia sebagai muridku. Ternyata otaknya sangat cerdas. Dalam waktu singkat dia berhasil menguasai ajian serat jiwa sampai tingkat ke-8. Bahkan sudah sampai mempelajari tingkat yang ke-9. Bukan main.
Tapi sayang, kecerdasan otaknya itu tidak diimbangi oleh pribadi yang saleh. Wataknya sangat buruk, dan cita-citanya terlalu muluk-muluk. Ingin jadi orang yang paling ditakuti dan berkuasa. Tapi kenapa kau membantu sepak terjangnya? Membujuk Adipati Karabanga untuk menyerbu ke Kuntala? Ya, aku terlanjur mengikat tali persaudaraan dengan dia. Kau terlalu gegabah. Itulah, sekarang aku menyesal. Setelah kisah Singgasana Berdarah ini, ikutilah serial berikutnya. Banjir Darah di Buban. Buban adalah nama sebuah alun-alun kerajaan Majapahit. Apa dan bagaimana sampai terjadi banjir darah di Buban? Ikutilah terus drama Saur Sepuh ini di radio kesayangan Anda pada waktu dan gelombang yang sama. Jaka Lumayung yang semula diperkirakan oleh Brahma sebagai seorang tokoh yang berperangai buruk, ternyata seorang yang arif. Setelah Jaka Lumayung membeberkan kisah buku ajian serat jiwa secara gamblang, maka kini terjawablah pertanyaan yang selama ini mengganggu Brahma, bahwa kenapa terdapat 2 buah buku ajian serat jiwa di padepokan Jaka Lumayung, di mana kiranya kedua buku tersebut ditulis oleh satu orang, yaitu Panembahan Margapati alias Ki Arya Gandar Samutan. Selanjutnya, Brahma sangat gembira dan lega setelah Jaka Lumayung tidak keberatan bila Brahma mau membinasakan Gar. Kita sudah sampai di Cadas Dengdek, Harno. Berarti hanya tinggal 1 hari lagi kita sampai di Kadipaten Pulasari. Tapi hari sudah gelap, Kakang. Lebih baik kita mencari tempat untuk bermain. Untung ada cadas yang agak datar, sehingga kita bisa enak bermalam di sini. Iya. Apa maksudnya si Gardika pergi ke Kadipaten Pulasari? Pasti mau memarahi Adipati Karabanga. Untuk apa? Untuk jadi Adipati. Tidak mungkin, Harnum. Karabanga pasti tidak akan tinggal diam. Selain itu, biar bagaimanapun Gardika berpikir 2 kali. Sebab dia tidak didukung oleh pasukan perang Kadipaten Pulasari. Iya, ya. Kau sudah mengantuk? Mana bisa ngantuk kalau ada Kakang Brahma. Kok begitu? Kalau dekat dengan Kakang Brahma, apalagi pada malam bulan purnama seperti ini, rasa ngantuk hilang, rasa capek hilang, inginnya ngobrol terus. Kalau tidak tidur, besok kau lemas. Ya, nanti sebentar lagi. Sekarang saya agak bebas. Bebas kenapa? Tidak ada Kamita. Kalau ada Pramita, memangnya kenapa? Takut dia cemburu. Apakah kau yakin dia cemburu? Pasti, sebab Kamita mencintai Kakang Brahma.
Dari mana kau tahu Pramita mencintai aku? Dia mengatakannya sendiri pada saya. Oh ya? Iya, Kapan itu? dulu waktu mau berangkat ke pantai Gua Selatan. Kenapa kau tidak bilang padaku? Tidak ada kejutan, bukan? Cinta saja pakai kejutan. Nanti jadi cinta kejut. Soalnya kalau Kakang diberitahu, pasti Kak Mita langsung dilamar. Apakah kau yakin? Yakin? Sebab Kakang juga mencintai Kak Mita. Masa? Alah, jangan pura-pura. Kalau aku mencintai Pramita, kau tidak patah hati? Tidak. Alah, jangan pura-pura. Nata. Saya benar-benar tidak akan patah hati. Sebab Kakang Brahma sangat cocok dengan Kak Mita. Dengan kamu memangnya aku tidak cocok. Cocok juga, tapi jadi istri kedua. Memang tidak boleh jadi istri kedua. Harnum, kau jangan ngelantur ah. Asal istri pertama Kakang Kak Mita. Saya rela. Tapi kalau dengan orang lain, tidak. Loh, seorang raja itu istrinya harus banyak. Rupanya Kakang juga sama dengan raja-raja yang lain. Doyan kawin. Bukan raja kalau tidak doyan kawin, Kalau Harnum. begitu, saya tidak mau. Kau ini sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh. Jangan, Harnum. Kau masih muda. Perjalanan hidupmu masih panjang. Katakan dulu, Kakang cinta pada saya? Apakah cinta itu bisa dibagi-bagi? Entahlah Kakang. Kakang, saya sendiri tidak tahu cinta itu apa. Aku memang mencintai Pramita. Tapi bayanganmu tidak pernah hilang dari pelupuk mataku. Kadang aku sangat rindu kepadamu. Dan kalau kau dekat dengan aku merasa nyaman. Apakah itu cinta? Ya, mungkin saja. Paling tidak, benih-benih cinta itu sudah ada di hatiku. Benarkah Kakang? Perasaanku kepadamu sampai saat ini baru sampai di situ. Entah besok atau lusa. Terima kasih Kakang Brahma. Terima kasih. Setidaknya saya ada di hati Kakang. Dan Kakang memperhatikan saya. Itu saja saya sudah senang. Kau sendiri sebenarnya tidak mencintai aku, Harnum. Hah? Kau hanya karena terlalu mengagumi aku. Cobalah kau dekati laki-laki yang lain. Nanti kau akan tahu bahwa bukan Brahma seorang laki-laki di dunia ini yang super. Banyak sekali, Harnum. Iya, laki-laki di dunia yang lebih dari aku. Banyak sekali. Memang, saya sering merasa suka kepada laki-laki yang lain. Misalnya kepada Raden Samba, kepada Pangeran Adrakila, kepada Senopati Lembu Hasta. Semuanya tampan dan gagah. Tapi kalau malam, sebelum saya tidur, sendirian di atas ranjang, yang terbayang hanya Kakang Brahma. Dan saya sering berhayal, alangkah bahagianya kalau jadi istri Kakang Brahma. Nah, bayangan dan hayalan seperti itu tidak ada pada laki-laki lain. Laki-laki lain hanya lewat begitu saja. Sudah mau tidur. Ngantuk. Loh, cepat sekali kau berubah. Barusan bicara soal cinta asmara yang mendayu-dayu. Lalu tiba-tiba saja kau putuskan begitu saja. Takut hanyut. Hanyut? Ya, kata ibuku. Kalau duduk berdua-duaan dengan laki-laki, apalagi di tengah malam yang sunyi, bisa hanyut. Memangnya aku sungai yang besar, bisa banjir dan menghanyutkan manusia? Buktinya, saya sudah mau hanyut. Maksudmu? Perasaan saya sekarang ini ingin disayang oleh Kakang Brahma. Dipeluk, terus sepanjang malam. Dicium, dibelai. Kakang Brahma, saya ingin disayang. Cuma disayang saja kan? Rasa kasih sayang yang tulus. Jangan palsu. Dari dulu aku sayang kepadamu. Sampai sekarang pun tetap sayang. Sayang terus. Kapan akan berubah jadi cinta aku tidak tahu. Malam ini, saya tidak akan minta cinta pada Kakang. Tapi saya hanya ingin disayang. Baiklah. Malam ini kita tidur bersama. Aku akan membelaimu sepanjang malam. Kakang Brahma. Kakang Brahma. Malah bicara terus. Ayo, cepat tidur. Loh, kok malah bangun? Jadinya malah tidak bisa tidur. Tentu saja. Mana bisa tidur berpelukan terus. Bergerak saja susah. Iyalah, mendingan tidur sendiri-sendiri.
Iya. Kau tidur di sini, aku tidur di sebelah sana. Iya. Selamat tidur, Kakang. Selamat tidur, Harnum. Bangun. Ayo, Kang, bangun, Kang. Bangun. Sudah siang. Ayo, cepat cuci ini. Kelinci? Iya, di sekitar sini banyak kelinci. Aku tangkap cuma 1 ekor saja. Cukup kan? Cukup. Ayo bangun. Ini juga sudah bangun. Berdiri. Jangan duduk tepekur begitu. Kalau tidak mau berdiri, saya tubruk. Biar tidak usah bangun-bangun terus, tidur saja. Iyalah, mendingan ditubruk. Kau lebih kasar, Harnum. Jangan, Kakang Brahma. Saya sudah mandi. Ayo, mandi lagi. Ya. Iya. Iya. Ampun, Kang. Saya menyerah. Sudah, Kang. Capek. Iya. Aku juga capek. Ayo, kita naik ke dalam. Jadi 2 kali mandi. Duh, lapar. Ayo, kita bakar kelincinya. Ya. Aku benar-benar kecewa. Pasukan perangmu pasukan perang tempe. Kau harus maklum, Gardika. Siapa yang akan dihadapi? Memang lebih banyak pasukan perangku. Tapi mereka itu pasukan khusus. Pasukan penggempur istimewa. Apalagi di sana ada Brahma dan Panglima Ringkin. Mereka berdua adalah ahli perang nomor 1. Jadi cuma sampai di sini saja, selesai. Begitu. Aku tidak mau berbuntut panjang. Terus terang, aku tidak mau bermusuhan dengan Madangkara. Kau ingin jadi raja tidak? Tentu saja ingin. Tapi tidak mau dengan jalan kekerasan. Kapok. Adipati Karabanga, ternyata nyalimu kecil. Di sini bukan soal berani atau tidak, tapi dasar perhitungan yang matang. Kalau begitu, kau tidak akan menolak kalau ada bantuan dari pihak lain? Maksudmu? Aku bisa minta bantuan kepada kerajaan Tanjung Singguru, kerajaan Japura, dan kerajaan Sumedang Larang, bahkan Caruban Nagari. Kalau aku minta, pasti akan membantu. Sekalipun kerajaan Pajajaran turun tangan, aku tetap tidak mau. Adipati Karabanga, silakan kau mencari bantuan sebanyak-banyaknya. Lalu himpunlah dan serbulah kerajaan Kuntala. Tapi aku jangan dibawa-bawa. Kau Karabanga. Aku tahu. Kau mau memperalat aku. Karena dari sekian pewaris tata singgasana Kuntala yang masih hidup, cuma 2 orang. Yaitu, aku dan Pangeran Giripati. Kau tidak bisa mendekati Pangeran Giripati. Lalu, kau mendekati aku. Cukup, Gardika. Tekadku sudah bulat.
Aku tidak mau jadi Raja Kuntala. Sebab yang lebih berhak adalah Pangeran Giripati. Aku cukup gini saja. Jadi penguasa sebuah kadipaten sudah terlalu bagus buatku. Kau benar-benar tidak tahu membalas budi, Karabanga. Dulu ketika Tumenggung Raksa berkuasa, kau mau didepak. Tapi berkat hubunganmu dengan aku, baik, kau tidak jadi disepak oleh Tumenggung Raksa. Malah kau tetap diberi jabatan. Itu semua karena jasa. Itu dulu. Sekarang lain, Gardika. Mentang-mentang aku sudah bukan merupakan pembesar Kuntala, kau berani menganggap enteng padaku. Aku tidak pernah menganggap enteng kepadamu. Kau cerdas, licin, dan ilmu kedikjayaanmu sangat tinggi. Apalagi sekarang kau punya lagi ilmu yang baru, serat jiwa, yang benar-benar sangat dahsyat. Tapi, sekali lagi, aku kapok. Akibat ulahmu, aku sekarang jadi punya musuh. Dulu aku dengan Brahma bersahabat. Begitu pula dengan Prabu Adisaka, Raja Kerajaan Niskala. Tapi, sekarang, setelah kejadian itu, mereka jelas jadi benci padaku. Nah, aku rugi. Rugi, Gardika. Kalau kau ingin jadi raja, silahkan. Aku tidak akan menghalangi. Silahkan. Jadilah Raja Kerajaan Kuntala. Kalau kau bisa. Baik, Karabanga. Tunggu saatnya. Ponggawa! Daulat Kanjeng Adipati. Sini cepat! Daulat Kanjeng Adipati Karabanga. Cepat kau siapkan satu regu pasukan istimewa. Untuk apa, Kanjeng? Pergi ke kerajaan Madangkara. Hah? Ke Madangkara? Bawa surat dari aku untuk Prabu Baginda Brahma Kumbara. Oh, hamba kira disuruh perang. Daulat Kanjeng Adipati. Surat ini ada 2 buah. 2? Iya. Satu untuk Sri Baginda Brahma Kumbara. Yang satu lagi untuk Pangeran Giripati. Daulat Kanjeng Adipati. Dan bawa juga ini. Emas 1 peti. Emas? Selain itu, di luar sudah siap hasil bumi 3 gerobak. Oh. Semuanya persembahkan kepada Sri Baginda Brahma Kumbara. Sebagai tanda bahwa aku mengakui kesalahanku. Sekaligus mohon ampun kepadanya. Daulat Kanjeng Adipati. Hamba segera berangkat ke kerajaan Madangkara. Kerjakan! Ya, Adipati Karabanga bertindak cepat. Sebelum persoalan menjadi berlarut-larut, dia harus segera memulihkan hubungannya dengan Brahma. Lalu kemanakah Gardika? Apakah benar dia akan melaksanakan ambisinya, ingin menjadi orang yang paling ditakuti dan berkuasa? Pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini.